Pertama, Dokter Tifa, Anda menyalah-nyalahin Bung Sylvester, saya kira bukan tempatnya. Karena kenapa dia tidak dieksekusi, kok kenapa dia disalahin? Dia kan korban istilahnya. Kenapa bukannya pihak kejaksaan yang dipertanyakan ke dia? Terpidana kok korban sih, Pak? Maksud saya terpidana loh. Nih loh. Hal ini tulisannya Pak Sylvester itu terpidana. Terpidana. Iya bisa dia saya bicarakan. Pak, korbannya, korban kejahatannya adalah Pak Yusuf Kala. Maksudnya gimana Pak? Terpidana kok korban? Korban dalam pengertian, kan ini dia menyerang nih. Bukan. Bapak tadi katakan Sylvester adalah korban. Bisa dijelaskan nggak? Saya jelaskan. Silakan. Dokter Tifa menjelaskan bahwa Coba serangan saya apa coba? Diam dulu, Roy. Apa kamu melarang-larang? Kamu nggak punya hak untuk melarang saya. Anggota Gerwamul, Gerakan Wanita Termul. Meskipun omongannya kosong kayak kaleng bekas, termul-termul ini tetap aja berapi-api bela Sylvester, seolah-olah dia pahlawan. Padahal yang dibela lagi dikejar hukum dan jelas-jelas bermasalah. Mereka gonta-ganti ngomong lawan Roy Suryo dan Dokter Tifa yang bicara pakai data, fakta, dan logika. Tapi dasar termul ya, tetap aja ngelawan pakai asumsi, perasaan, dan opini pribadi yang gak ada dasarnya. Meski udah keok berkali-kali, anehnya nggak kapok-kapok juga. Padahal dua di antara mereka itu pengacara loh. Tapi kok bisa ngelantur ngomong tanpa dasar? Malah bikin debat jadi kayak pasar malam yang penuh teriakan tanpa arah. melarikan diri. Dia tidak pernah melarikan diri. Ya kalau nggak tampil sini, kenapa dia disalahin? Tampil sini kalau nggak melarikan diri suruh ke sini Sylvester. Serangan dari pernyataan beliau tadi itu korban. Pak, saya nggak bicara terpidana Sylvester melarikan diri ya. Enggak. Terpidana Sylvester itu ngumpet sembunyi, bukan melarikan diri. Beda. Dia nggak ngumpet. Tahu bahasa Indonesia? Kalau nggak ngumpet datang. Tahu bahasa Indonesia apa tidak? Ya. Melarikan diri dengan bersembunyi itu beda sekali. Sylvester tidak ya. pernah menyembunyikan diri. Dia ada di tempat di Jakarta aman. Ya udah. Terus kenapa tidak memenuhi? Mas Arman, minggu depan Sylvester diundang. Diundang, datang nggak? Kenapa dia disini? Berani nggak dia datang? Jangan-jangan ngumpet dia. Ngumpet kayak tikus loh. Mas Roy, dia ada di sini. Oke, mana? Panggil aja sekarang kalau berani. Di sini, di Indonesia. Enggak, suruh ke sini, suruh datang. Suruh datang kalau berani. Jangan ngumpet Sylvester. Nanti saatnya dia akan tampil kok. Nanti saatnya dia tampil. Mana? Datang kamu, kalau kamu laki-laki lalu jantan Sylvester, datang ke sini. Bicara nih, Mas. Jantan Roy. Jantan. Saya lagi mau bicara nih. Mas Adi, silakan. Baik. Buktikan kalau kau jantan. Diva, Anda sudah pernah membaca. Termul cewek ini mulutnya jelek banget ini. Ini Jelek banget. Saya lagi mau bicara, oi. Gerwan Mul, Gerakan Wanita Termul. Udah, Mas. Gerakan laki-laki ternis. Saya mau marah jadi nggak jadi nih. Udah. Lucu. Yang paling lucu tuh si Suhadi dari tim Merah Putih. Dengan polosnya bilang Sylvester nggak lari, dia nggak takut hukum. Roy Suryo langsung nyaut dengan santai, terus dia di mana? Bawa ke sini dong kalau emang berani. Tapi si Suhadi malah ngeles bilang dalam putusan kejaksaan nggak ada perintah buat nangkap Sylvester. Makin gak nyambung, makin liar, makin kelihatan debat ini cuma diisi orang-orang yang haus pembenaran tapi lapar logika. Jelasin, ya. Pak Sil itu nggak pernah sembunyi, nggak pernah lari. Mana? Ya, sebentar dulu Mas Roy, saya ngomong dulu. Ya, saya ngomong dulu. Undang dong, kalau nggak pernah datang undang dong. Saya mau bicara dulu. Undang dong. Saya mau jelasin. Oke. Ya, yang pertama. Kan selama ini juga kita pernah selalu menyaksikan beliau di TV-TV. Kapan? Ya, kehadirannya juga bersama Mas Roy. Dulu. Kalau sekarang dulu. Iya. Kita bicara dulu kan. Saya dulu, sekarang mana? Sekarang Sylvester mana? Nggak ada. Kalau itu ada berarti tidak melarikan diri. Lah mana sekarang? Mana sekarang? Dulu, Mas. Setelah ketahuan, setelah saya buka bahwa dia tuh terpidana. Saya lagi mau bicara ini. Iya, udah. Kamu juga nggak usah ngomong. Diam kau. Ini mulutnya jelek banget ini. Udah. Bentar dulu, saya mau ngomong. Oke. Selamat. Saya mau jelasin ya, kenapa tidak dieksekusi. Ini perlu ada suatu pemahaman hukum. Karena di dalam putusan, udah pernah baca putusannya belum? Oh, udah, jelas. Apa putusannya? Putusannya dia harus terpidana, harus masuk 1 tahun 6 bulan.
Ada kata-kata harus masuk? Udah nggak jelas. Yang namanya terpidana itu harus masuk. Ada kata-kata pengingkaran. Oh enggak, ini akan membuat orang-orang kemudian meniru Sylvester. Orang-orang kemudian melarikan diri. Wah, jahat ini. Jahat. Siapa yang jahat? Karena kita melihat kepada Oke, kejaksaan kalau memang ada penasihat hukum, tapi Anda kan bukan penasihat hukumnya Sylvester kan? Bukan kan? Saya temannya Fasil. Saya temannya Fasil. Gak usah. Kalau Anda penasihat hukumnya Sylvester, ya Anda bisa dianggap menghalangi penindakan. Anda bisa menyerang yang namanya contempt of court, ya. Anda bisa kemudian tadi maksud kan juga. Saya jelaskan. Ya, nggak mungkin. Dulu. Salah. Sebentar dulu ya. Jelaskan. Perkara ini sudah daluarsa. Nggak ada daluarsa. Prinsip kami di dalam masalah hukum. Tadi Komisi Kejaksaan sudah bilang masih. Itu Komisi Kejaksaan. Iya, Kejaksaan masih bilang tangkap. Kita harus melihat kepada undang-undang. Undang-undang saya lebih percaya mereka lebih bisa baca undang-undang. Saya tanya Pak, kalau Bapak pada akhirnya penonton pun cuma bisa geleng kepala ngeliat debat yang udah nggak jelas ini. Kayak nonton sinetron hukum tanpa naskah dan tanpa otak. Jadi menurut lo guys, masih pantas nggak orang-orang kayak gini ngomong soal hukum? Kalau data aja nggak ngerti. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan drama hukum paling absurd abad ini.